Penelusuran si Banpol kasus Subang, tidak ada yang kenal, sosok fiktif atau disembunyikan. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Si petugas Banpol sempat menjadi bahan perbincangan dari kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang. Dia disebut-sebut memasuki TKP kasus Subang yang digaris polisi dengan mengajak Danu. Danu mengaku disuruh oknum Banpol untuk menerobos garis polisi di TKP serta disuruh untuk membersihkan bak mandi. Pada Senin, tanggal 8 November tahun 2021, wartawan Tribun Jabar mencoba menelusuri keberadaan dari oknum Banpol yang digadang-gadang menjadi Banpol yang berada di Polsek Jalan Cagak karena Banpol berinisial U itu kerap berada di Polsek Jalan Cagak. Namun di saat menelusuri dari keberadaan Banpol tersebut, wartawan Tribun Jabar tidak mendapati keberadaan dari oknum Banpol yang turut meramaikan dalam kasus Subang. Sejumlah warga yang berada di sekitar Polsek Jalan Cagak, baik itu pedagang maupun warga yang berada di musala Polsek Jalan Cagak, tidak mengetahui sosok Banpol berinisial U itu. Tidak kenal, kata pedagang di dekat Polsek Jalan Cagak, yang sehari-hari berjualan di kawasan tersebut. Tribun juga sempat mampir ke musala Polsek dan sempat menanyai sejumlah orang di musala kantor polisi itu. Namun, semuanya mengaku tidak kenal dengan nama itu. Kepala Desa Jalan Cagak, Indra Zainal saat ditanya sosok Banpol, menyebut orangnya memang ada. Hanya saja, dia tidak berkomentar lebih banyak. Tribun sempat mendapati nomor telepon si Banpol itu. Ponselnya saat dihubungi dalam keadaan aktif namun tidak merespon panggilan telepon dari Tribun. Hanya saja, sebelumnya, Tribun pernah mendapat foto sosok si Banpol dari tim kuasa hukum Danu. Di foto itu, tampak si Banpol sedang membelakangi kamera di rumah yang mirip dengan TKP kasus Subang. Di sisi lain polisi menyaksikan pernyataan Danu di kasus Subang lewat pengacaranya soal petugas Banpol yang nekat masuki TKP perampasan nyawa Amalia dan ibunya Tuti. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RD Acaniago menyebut, keterangan resmi seharusnya disampaikan oleh polisi yang menangani kasus tersebut, bukan sepihak. Informasi-informasi tersebut selayaknya harus dari informasi resmi dari penyidik, ini kan dari beberapa saksi yang mungkin sudah mengarah pada seseorang yang menimbulkan kepanikan sehingga yang bersangkutan bercerita tanpa bisa dibuktikan, kata Kombes Pol RD Acaniago di Bandung, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Kepada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan, Danu menyebut pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, sehari setelah kejadian perampasan nyawa Amalia dan Tuti, Danu ditugaskan memantau TKP kasus Subang. Saat itu, dia melihat sosok petugas Banpol mendekati TKP kasus Subang yang belakangan berinisial U. Banpol tersebut menghampiri Danu kemudian mengajaknya masuk ke rumah yang sudah diberi garis polisi. Banpol itu ternyata punya kunci rumah. Di dalam rumah, si Banpol meminta Danu membersihkan kamar mandi. Saat membersihkan bak kamar mandi, Danu mengaku menemukan gunting dan kuter. Kombes Pol RD Acaniago mengatakan, setiap informasi terkait penyelidikan kasus di Subang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pihaknya menegaskan, lokasi kejadian merupakan ranah penyidik. Kebijakan membuka atau menutup area pun, kata dia, merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi, tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu, tidak ada. Kami tetap percaya pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Subang, ujar RD. Pihaknya menegaskan tetap berpedoman pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Subang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, saksi, olah TKP hingga hasil autopsi. Jadi, tidak usah mendengar hal lain dari Banpol atau yang lain, itu keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ucapnya. Danu kekasih Banpol bukan fiktif. Danu bersikuku petugas Banpol yang mengajaknya masuk ke TKP kasus Subang bukan sosok tokoh fiktif atau khayalan. Hal itu menanggapi pernyataan dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Acaniago yang menyebut tidak ada Banpol yang masuk ke TKP perampasan nyawa Amalia dan Tuti. Ini merupakan temuannya, kita hanya menyampaikan temuan ini kepada polisi waktunya kapan, di jam sekian itu ada temuan Banpol masuk ke TKP, ucap Ahmad Taufan kuasa hukum Danu di Polres Subang, Rabu, tanggal 10 November tahun 2021. Kata dia, pernyataan Kabid Humas Polda Jabar itu dianggap terburu-buru. Menurut saya itu terlalu terburu-buru, tapi kita menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian terkait hasilnya nanti apa kita percayakan semuanya, ujar Taufan. Menurutnya, seharusnya pihak kepolisian harus memeriksa dari oknum Banpol yang menyuruh kliennya untuk menerobos dari garis polisi serta membersihkan bak mandi. Harusnya polisi periksa dulu Banpolnya, kita menyampaikan ini juga bukan karena semata-mata asal-asalan, kita ada bukti foto historinya juga katanya. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe.